anggaran ini dibahas oleh DPR bersama pemerintah sesuai dengan konstitusi setiap undang-undang kan antara DPR dengan pemerintah bersama-sama. Nah, bagaimana pihak yang diberikan kewenangan oleh konstitusi ini budgetingnya bisa mensupport kalau nggak diberikan rasionalisasi apa yang menjadi kebutuhan mendesaknya. Kebijakan fungsi penganggaran ya, itu ada di Banggar. Jadi di Banggar ini nanti akan memberikan arah ini mau kemana nih negara ini. Nah, yang bekerja sama dengan yang jelas pemerintah ini dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, mereka lah ini yang akan mensinergikan kebijakan anggaran ke depan. Kalau selama ini kita lebih asik dengan dunia kita nih di kejaksaan, nah supaya ikutin pakem, yuk kita tata pelan-pelan. Kita mulai bikin kebutuhan real, muncul pagu indikatif, kita bikin musrenbang. Sebetulnya ini pakem sebagai bagian kita dari sistem penganggaran nasional. Termasuk musrenbang hari ini adalah bagian dari tahapan siklus anggaran untuk menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Redakar. Jadi kita tidak bisa keluar dari apa yang digariskan dari arah kebijakan pemerintah, kita harus linear. Nah, itulah yang kenapa kita ada musrenbang, nanti ada pramusrenbang, ada kerja itu sudah diletakkan di jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan Adiaksa. Apa kabarmu pagi ini? Mungkin sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari ini di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Saudara bisa lihat ada 4 orang yang luar biasa di sini pada pagi hari ini. Maka saya, Marta, akan memandu bapak-bapak yang luar biasa ini untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Pertama sekali kami perkenalkan Bapak Dr. Cucun Ahmad Syamsurizal ya Bapak, izin ya. Sesuai dengan posturnya maka memang besar-besar ya Pak. Kita harus gede. Ya. Kemudian di samping kiri beliau ada Bapak Reda Matovani. Sobat Adiaksa pasti kenal beliau. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian di sebelah kiri beliau juga ada seorang Kajati juga yang luar biasa, Kepala Kejaksaan Tinggi Denpasar, Bali. Dan yang paling luar biasa, walaupun katanya kecil, beliau ini adalah Karocana, Kepala Biro Perencanaan Indonesia. Maka pagi hari ini Sobat Adiaksa kita masih tetap berada di Denpasar, Bali, di acara Musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang anggaran, perencanaan, dan bagaimana sih sebenarnya sehingga ke depannya insan Adiaksa ini, kita semua bisa melaksanakan pekerjaan dengan didukung oleh anggaran yang tentunya menjadikan kita lebih bersemangat. Baik, Pak Cucun ya, berbicara kepada Bapak itu saya teringat, Bapak pernah sebelum dimulainya sidang disertasi, Bapak bercerita soal pada waktu itu cerita Nabi Yusuf, ingat Pak ya? Nah, pada saat itu saya berpikir gini, memang cocok Bapak di Banggar. Kenapa? Bercerita tentang Nabi Yusuf yang pada waktu itu dapat mimpi ya Pak, dapat mimpi ketika ada 7 lembu kurus menelan 7 lembu yang gemuk, kemudian ada bulir gandum yang kurus menelan bulir gandum yang gemuk. Itu kan berbicara soal bagaimana seorang pemimpin kira-kira mengatasi atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan anggaran. Pak, boleh dong bercerita sedikit kenapa itu menginspirasi Bapak pada saat itu? Ini kalau bicara gemuk dan kurus ini mengingatkan saya dengan Kajati Bali nih. Sama Karocana. Jadi kita ini penting ya, di tengah ketidakpastian bagaimana pernah hampir semua negara mengalami goncangan ekonomi ya. Didera COVID-19 yang begitu berkepanjangan. Banyak negara yang nggak bisa survive. Tetapi negara kita dengan mungkin ini kelegowoan, kenegarawanan semua stakeholder yang ada
menyadari bahwa ini tantangan. Ya. Nah, makanya tidak pernah di negara kita menggunakan konsep penganggaran countercyclical, selalu prosiklikal. Jadi prosiklus. Nah, kita sekarang mencoba melawan siklus dengan betul-betul apa yang menjadi skala prioritas. Ketika negara membutuhkan, pertumbuhan ekonomi harus jalan, sosial safety net harus diperkuat, tidak ada lain bahwa countercyclical harus ke depan. Nah, karena ini tidak terprediksi sampai kapan penganggaran ini akan terjadi gonjangan-gonjangan seperti ini, faktor lain kemarin geopolitik dan segala macam. Kita berkesimpulan pasti akan terjadi nih masa-masa berulang seperti ini. Makanya kita harus menyadari dan saya mengingatkan itu tadi satu mengkomparasikan kisah di satu zaman Mesir kuno, Ya. bagaimana seorang bendahara umum negara yang dipakai oleh Raja Mesir kuno pada saat itu yang tiada lain adalah Nabi Yusuf yang diceritakan dalam berbagai kitab suci. Disyaratkan ada satu mimpi dari raja, dia takwilkan, dia terjemahkan sehingga itu menjadi kebijakan negara, kebijakan pengurusan administrasi negara. Bukan hal yang baru mengurus anggaran ini. Jadi dari zaman Mesir kuno dulu sudah Jadi ini ada. mungkin yang mendasari Bapak berpikir soal automatic adjustment. Iya, itu Terkait makanya dengan lahir ini, konsep Pak, saya automatic mungkin adjustment. ingin meminta pendapat Pak Kajati DKI ini. Nah, so, Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait dengan apa yang mungkin sudah dipaparkan beliau? Presentasinya dah hebat. Disertasi yang agak Terkait dengan mistis-mistis. Banggar. Protes ini, protes. Terkait dengan banggarnya Pak. Banggarnya Pak. Jadi kan beliau kan mistis. Religius. Jadi memang saat ini kejaksaan ini kan memang kebijakan fungsi penganggaran ya itu ada di Banggar. Jadi di Banggar ini yang nanti akan memberikan arah ini mau kemana nih negara ini. Nah, yang bekerja sama dengan yang jelas pemerintah ini dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, mereka lah ini yang akan mensinergikan kebijakan anggaran ke depan. Nah, kejaksaan kalau ingin ikut diperhatikan atau ikut turut bermain dalam kebijakan ini, penyusunan kebijakan ini harus mengikuti alur yang ada. Nah, mengikuti alur yaitu tadi apa yang sudah digariskan minimal itu masuk ke dalam barisan itu. Kalau kita nggak ikut seperti mau menang sendiri seperti katak dalam tempurung, nggak ikut itu. Dicuekin nanti sama Banggar itu, sama Menteri Keuangan. Nah, bukannya karena ini kita kan di kejaksaan ini punya kewenangan, nggak begitu. Kalau penganggaran itu punya marwahnya sendiri. Ada religius. Ya, bukan marwah ya, pakemnya. Ada pakemnya, ada perencanaannya, ada pakemnya, ada protapnya. Yang religius. Iya. Ya. Baik Pak, terkait dengan itu tadi, yang kita ikut pakemnya lah, oke. Nah tadi juga Pak Cucu bilang bahwa bukan itu saja, kita ini tugasnya udah mendukung loh, mendukung di antaranya kejaksaan untuk melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran. Nah terkait dengan itu kan memang peran besar sekali ada di Biro Cana Pak kalau kita ya. Nah ini saya izin nih Pak Tias, bagaimana? Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu Oh nih. siap, oke. Ya, Ini kenapa ada Kajati DKI, Kajati Bali sama Karocana? Karena sebetulnya Karocananya memang saat ini Pak Tias. iya. Tetapi Tapi kalau kita dulu katanya di Cana, tapi sudah tidak di sana. Jadi Makanya di Karocana kita Karocini. Karocini. oke ada yang baru. Karocini ya. Cana Cini. Karocana ini. Karocini. Ini Karocini. Iya. Karena udah Karocana lagi. Iya. Tapi Dulu kebetulan Karocana tetap Pak, ya. mensupervisi. Siap. Iya. Terima kasih Pak Marta. Ini beruntung kita ada dua guru saya. Suhu Karocana. Jadi beliau ini Karocana, saya penggantinya. Iya. Dan apa yang sudah, fondasi yang sudah diletakkan oleh dua pendahulu saya harus kami lanjutkan di Biro Cana sekarang ini. Dan sudah sesuai dengan
pakem yang sudah beliau letakkan. Termasuk musrenbang hari ini Iya. adalah bagian dari tahapan siklus anggaran untuk menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Redatar. Jadi kita tidak bisa keluar dari apa yang digariskan dari arah kebijakan pemerintah, kita harus linear. Nah, itulah yang kenapa kita ada musrenbang, nanti ada pramusrenbang, ada kerda, itu sudah beliau letakkan itu di jalurnya sudah. Ada juga ada pedoman 1 tahun 2022 sebagai dasar bagaimana siklus anggaran kita agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya Banggar akan memberikan dukungan tadi saya sampaikan Pak Tujuh dengan prinsip pemerataan, dengan prinsip keadilan, prinsip KL. Tapi tentunya kita juga harus bisa menyajikan apa sih yang diperlukan, apa indikator kinerjanya, apa capaiannya. Kita harus bisa menyajikan itu. Nah, biar linear nyambung dengan yang disampaikan oleh Banggar nanti ketika memberikan dukungan. Karena yang tahu kebutuhan kita sebenarnya kita sendiri. Iya. Tapi bagaimana menyampaikan itu dalam suatu bentuk kertas kerja, data dukung, itu yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini saya tetap berguru sama beliau-beliau ini ternyata apa yang perlu kita Tadi Iya, Pak. selain siklus anggaran, Iya. di sini silaturahmi Iya. dan jalan-jalan. Iya. Ada itu ya Pak. Baik ini. Terkait dengan musrenbang ini memang kan kejaksaan ini baru kali kedua Iya. Pak ya. Nah, Bapak di panitia anggaran melihatnya seperti apa itu? Kok ini udah mulai ada kemajuan nih? Yes. Itu seperti apa? Ya tadi saya apresiasi bagaimana tidak mudah loh bisa memberikan dan menyesuaikan tadi dengan pakem yang berjalan. Iya. Bukan karena kejaksaan punya fungsi sebagai alat penegak hukum dan segala macam, tetapi kebutuhan yang disesuaikan dan merasionalisasi ini, bayangkan saja di periode ini kejaksaan cukup luar biasa peningkatan penganggarannya, terutama pagu indikatif dari tahun ke tahun naik. Tadi ada sedikit pernah ada satu pertanyaan, kenapa pagunya kok jadi turun? Ya indikatif starting kalau saya lihat dari tahun 2020 sampai sekarang ini indikatif naik terus. Ya. Kalau nanti realnya kan menjadi pagu definitif Betul. lain lagi. Jangan Iya, dikomparasikan pagu definitif dengan pagu indikatif. Memang selalu ada jarak ya Pak ya? Iya, pagu indikatif kan lebih starting turun gitu nanti maksudnya. kita akan bahas apa yang menjadi rencana kerja pemerintah dari capaian target tadi yang outputnya seperti apa sampai capaian target yang dari Bappenas itu apa. Program nasional mana yang menjadi prioritas, program nasional yang menjadi prioritas. Kalau misalkan sekarang, apalagi di tahun politik, persiapan IKN, ini kan kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipersiapkan. Makanya nanti kita akan lihat, jangan komparasikan pagu definitif dengan pagu indikatif. Kalau saya lihat cukup luar biasa. Pendahulunya Pak Dias ini, pendahulu. Ini bukan pengganti, sebetulnya dari penerus. Karo cananya masih ini, walaupun udah karo cini. Iya, ya. Jadi memang terkait dengan itu, saya mau tanya nih pada Pak Karocini itu ya, Pak, Iya, bagian dari Karocini. Sebenarnya apa yang mendasari Bapak pertama sekali kemudian membuat musrenbang? Harus ada musrenbang, sehingga ini yang kedua kali. Saya ingat saya kan yang pertama tuh di Bapak ya Karocini. Iya. Oke. Pak Wakab Banggar. Jadi ini adalah ikhtiar kita kejaksaan menunjukkan bahwa kita memang bagian dari pembangunan nasional. Jadi penganggaran itu bukan cuma punya kejaksaan, tapi ada yang nasional tadi, yang kalau Pak Cucun cerita tuh, yang masalah gandum sama sapi, itu menunjukkan bahwa pemahamannya harus masuk dalam lingkup nasional. Kalau selama ini kita lebih asik dengan dunia kita nih di kejaksaan, nah supaya ikutin pakem, yuk kita tata pelan-pelan nih. Kita mulai bikin kebutuhan drill, muncul pagu indikatif, kita bikin musrenbang. Sebetulnya ini pakem sebagai bagian kita dari sistem penganggaran nasional. Nah ini sebuah langkah yang baik buat kita-kita ini kejaksaan, bahwa kita sudah di track yang betul nih. Makanya tadi Pak Cucun gak bilang, dalam 3 tahun terakhir ini signifikan nih kenaikannya. Ini menunjukkan apa? Apa ikhtiar yang kita lakukan ini betul sudah di dalam track-nya. Sehingga bukan hanya dukungan dari Banggar, bahkan kerja keras kita untuk mencoba menyusun yang betul ini bisa diamini oleh pihak Banggar, karena kita sudah mencoba sesuai dengan pola yang sudah berlaku secara nasional. Gitu. Jadi yang menjadi poin yang penting adalah inilah kejaksaan menunjukkan bahwa kita ini bagian dari perekonomian nasional juga. Nah, tambahan lagi nih Pak Cucun tadi, ada yang suka ngomel kan, aduh kenapa belum apa-apa automatic adjustment. Nah ini sebetulnya adalah kalau kita bilang ini ya,
Kalau di kampung-kampung kan suka ada apa? Tabungan kalau ada musibah. Kenclengan. Nah, ini kenclengan itu kan semua instansi kan masukin kenclengannya itu. Nah, kalau dengan kejaksaan ikut automatic adjustment menunjukkan bahwa kita juga punya kontribusi yang sama dengan semua instansi untuk lajunya perekonomian Indonesia. Gitu. Tapi Pak, dalam kenyataannya ini ya sering sekali nih begini nih, kejaksaan itu seperti tadi ada pertanyaan di dalam ya, selalu menjadi yang terakhir atau selalu mendapatkan yang tidak sebesar yang diimpikan. Oke, menurut Bapak ada nggak sih kiat-kiatnya supaya tidak seperti itu? Kan Bapak kan melihat nih, karena bertahun-tahun melakukan pemrosesan di Banggar, kemudian melihat yang kurang nih apa, ya kemudian mungkin terjadi komunikasi seperti Pak Kajati DKI tadi mengatakannya, tapi boleh dong dikasih tahu sebenarnya apa gitu. Ya sebetulnya kan bukan hal yang tabu berpikir bahwa pola kita harus memahami fungsi budgeting ini adanya di mana. Ya. Makanya tadi saya gambarkan di awal starting bahwa anggaran ini dibahas oleh DPR bersama pemerintah sesuai dengan konstitusi setiap undang-undang kan 45, antara betul, Pak, DPR dengan pemerintah bersama-sama. Nah, bagaimana pihak yang diberikan kewenangan oleh konstitusi ini budgetingnya bisa mensupport kalau nggak diberikan rasionalisasi apa yang menjadi kebutuhan mendesaknya. Nah, pola komunikasi ini justru belum apa-apa, kadang-kadang ya teman-teman misalkan di Komisi 3 yang leading sektornya mitra dengan teman-teman saya di Komisi 3. Kenapa harus didukung ini? Outputnya juga nggak jelas. Banyak misalkan integritasnya seperti ini. Makanya kalau misalkan tadi on the track, apa tadi pakemnya? Pakemnya itu dari mulai proses bagaimana sharing information. Karena ketika nanti diduduk dalam satu sudah kanalisasi usulan dari tiap-tiap AKD yang ada di DPR ini masuk ke badan anggaran, kami bisa merasionalisasi juga kepada pihak pemegang otoritas di anggaran ini, misalkan yang nanti akan diberikan kepercayaan mengelola ini bendahara umum negara, Menteri Keuangan. Ini penting, kejaksaan, ini yang penting, bukan lagi pihak dari Pak Karocana dan Karocini, sudah DPR yang merasionalisasi kebutuhan ini kepada mereka yang menentukan ini. Sharing information, kan sharing information ini harus dilakukan. Oh, Komisi 3 ini memperkuat kebutuhan penganggaran ini karena mendesak. Ya misalkan tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan, ada satu bangunan kejaksaan tinggi tiba-tiba ada kena gempa atau apa, ini kan bagaimana bisa lakukan pelayanan kalau tidak segera kita tindak lanjuti. Nah itu keputusan seperti ini selain program prioritas sesuai dengan PN yang sudah ada dari detail oleh Bappenas. Nah itu tadi ngomongan beliau itu kaitannya memang dukungan DPR atau Komisi 3 dalam hal ini, Banggar Komisi 3 dalam hal ini itu sangat terlihat jelas ketika kan tadi ngomong musibah Iya, tuh. musibah kita Ketika tuh. gedung kejaksaan kebakaran. Iya benar. Tahun berapa itu kita 2020? Benar. Nah, itu dengan ke powernya langsung ditentukan tanpa persetujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Udah segini kasih segini. Karena musibah. Karena ada kewenangannya juga di DPR itu kan. Nah, tuh Kalau gitu bagaimana? so say thanks dong to Banggar. Terima kasih. Itu kan satu yang tidak terduga ya. Tiba-tiba proses RKP-nya sudah berjalan. Tapi kalau misalkan undang-undangnya belum diketok, asal jangan melebihi siklus undang-undang sudah diketok, memasukkannya nggak boleh. Itu kita menambah satu poin di undang-undang karena kebutuhan Indonesia nggak bisa. Ini di luar jalur nih sebenarnya. Ya. Langsung kita masuk hijau lagi Komisi 3, Pak, tebusan Banggar. Ini sepertinya pelaku ya Pak? Itu kita pengalaman kita ingat itu waktu gedung kebakaran itu. Dan itu ya sesuai mekanisme karena masih tetap ada di DPR perencanaan. Toto karena nggak ada dari perencanaan Bappenas, kebakarannya juga bukan waktu Bappenas membahas saat itu, dan ini mendesak gitu kan. Nah mungkin terkait ini ya Pak Kajati DKI terutama. Ini kan berarti ada hal-hal baru yang kemudian diinstruksikan mungkin dari Karocana terkait dengan pelaporan, dengan penyajian-penyajian yang harus kita lakukan terkait dengan IKU, IKI, dan sebagainya. Nah itu Bapak menanggapi seperti kan terjadi pola yang berbeda nih Pak. Zaman sebelum ada musrenbang lah,
Kemudian setelah ada musrenbang, itu sulit nggak sih sebetulnya? Itu sangat sulit. Dan memerlukan waktu. Kenapa ini pun baru 2 kali kan? 2 kali dengan dari Karocana, karena membentukan ini perlu penyesuaian di sana sini. Karena banyak resistensi. Mindset, resistensi di dalam sendiri. Bagaimana? Ini mau ngapain sih? Kan itu biar aja urusan di Rocana sendiri. Padahal kita nggak bisa kerja sendirian loh tanpa dari supporting dari seluruh satker. Karena dalam membahas anggaran itu kan nanti dibahas lagi bersama dengan Dirjen Anggaran, dengan Bappenas. Ini perencanaannya seperti diuji. Kayak ujian, ada proposal, nanti di trilateral meeting, kayak ujian awal. Nanti finalnya ujian akhirnya di Komisi 3 RDP. Nah, ujian itu kami dapat menjawab dengan lugas apabila setelah ada musrenbang ini, ada masukan-masukan. Ya kan seperti amunisi kita kan, datang dengan gagahnya menjelaskan, menurut kejaksaan ini satker ini kita harus begini. Ya, kebutuhan mendesak ini. Kalau nggak percaya, panggil saja Zoom, melalui Zoom. Ada di sini. Jadi itulah makanya kami membutuhkan nih kegiatan musrenbang ini. Itu lama dan baru terjadi tahun lalu ya, waktu zaman Pak Karocananya Pak Narendra. Nah, ya nih, saya mesti terima kasih juga nih. Selama ini kita memang pagu indikatif, saya sampai bercanda, nggak pernah ngelewatin angka 7 tuh. Kayak angka mistik tadi. Ini kenapa nggak lewat angka 7? Tadi kan 6,2, 6,8, 7 aja nggak bisa kita nih. Nah, dengan pola bayar ini kan buktinya ada nggak? Ada. Langsung tuh, yang pengen jadi 9, sekarang jadi 10, gitu loh. Jadi 2 digit. Jadi ini alhamdulillah nih, angka tadi 7 ini bisa kita lewatin langsung lompat ke 9. Karena selama ini hanya 6, lompat langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa pakem atau petuah-petuah yang kita dapat juga nih dari Pak Ketua yang kita ikuti ini menunjukkan bahwa kejaksaan sudah di track yang betul. Tinggal nih speednya aja nih katanya untuk bisa bawa bobot yang lebih banyak ke bahasa saya. Sekarang kan udah tracknya udah betul, udah bisa jalan, tinggal tambah speednya biar bisa bawa gerbong yang lebih. Tadi menarik. Jadi prosesnya nggak ujug-ujug. Yes, betul. Ada satu. Sharing information, trilateral meeting, bahas Bappenas, di keuangan dan satker dari inisiator beliau sebagai KL-nya yang punya tugas fungsi memberikan usulan-usulan itu. Yang paling penting adalah ujian terakhir tadi itu. Ketika saya sendiri representasi dari Komisi 3. Tapi kalau sudah masuk di Komisi 3, semua itu punya hak juga menguji anggaran ini. Makanya pola komunikasi yang harus baik karena ya mereka di bawah konstitusi loh. Punya fungsi budgetingnya, bisa menggagalkan kembali kalau misalkan komunikasinya nggak bagus. Kenapa tiba-tiba ada anggaran ini, tiba-tiba nggak ada anggaran ini, tiba-tiba anggaran itu karena di pundak Komisi 3 itu punya kewenangan itu. Ya. Ini penting tadi yang bilang tahapan ujian ya. Ujian itu. Ujinya tadi dengan stakeholder pemerintah, dengan stakeholder Komisi 3 yang memegang kewenangan penuh di anggaran. Kalau Komisi 3 rekomendasi, ini kurangin, nggak layak, kurang itu. Oke, ini kan terkait dengan musrenbang. Kembali lagi ke musrenbang, Pak. Nah, yang pertama dulu kan Pak Karocini itu ya, masih jadi Karocini. Gitu. Nah, itu kesulitannya apa? Ketika mungkin harus mengumpulkan semua data, kembali ya Pak Kajati DKI itu sulit ya, merubah mindset orang-orang yang cuma berpikir harus ada uang, dan pengen instan. Iya, itu dia. Nah itu Pak seperti apa? Apakah kemudian ada perbaikan ketika Bapak melaksanakan ya Pak Karocana juga melaksanakan musrenbang kedua ini? Gitu? Iya, jadi memang katanya seeing is believing. Dulu saya waktu ngajukan awal-awal musrenbang tuh kayak orang tukang ngayal kan. Apa iya betul nih pola seperti ini? Jadi mesti kelihatan dulu. Nah ini alhamdulillah nih atas komunikasi yang baik ya dan juga pola pakem yang kita lakukan dengan baik kan naiknya jelas nih, signifikan 2 digit 10,02. Nah, jadi mau nggak mau nih mesti nunggu setahun lebih baru betul bahwa pola pakem yang kita ikuti ini ada.
Ini insya Allah nih kalau seperti ini terus nih, Betul. makanya akan menjadi pola yang baku, Iya. yang terus kita akan laksanakan dengan baik. Itu. Tapi mulainya memang tadi sulit menjelaskan sesuatu yang bentuknya kayak hayalan. Apa ini? Karena belum pernah terjadi. Ya Pak, itu dia. Makanya kan apa ya, bukan gampang gitu, Bukan tidak gampang. gampang. Dan bahkan sampai saat ini pun masih banyak orang yang komplain, tapi kenapa kita masih sedikit? Kenapa masih sedikit? Maunya cepat. Nah, Pokoknya udah itu nggak mudah ya menjawab di internal juga. Iya, Pak. Ya betul. Kalau Pak Karocana yang sekarang kan ini kan pastikan sharing knowledge lah dari Pak Karoci ini. Nah itu apakah kesulitan yang pada saat melakukan musrenbang pertama, yang kedua ini sudah kemudian teratasi? Ya sebenarnya kalau di musrenbang kedua ini sudah bisa belajar dari musrenbang yang pertama yang dilakukan oleh Pak Karoci ini. Jadi kita tinggal hanya benar-benar sedikit saja bagaimana membuat lebih baik. Tapi pada prinsipnya kegiatan musrenbang ini adalah bagaimana mengajak partisipasi satker bidang untuk membicarakan penyusunan anggaran ini. Kalau dulu mungkin ada terserah hidup enggak berencana. Kalau sekarang ayo kita berembuk, kita musyawarah. Ini kebutuhan real kita di tahun depan 40 T. Apabila kita 10 T. Nah, ayo kita rembuk lagi bagaimana optimalisasinya, bagaimana mengatasi ini karena kondisi negara juga belum bisa memberi dukungan sesuai kebutuhan real. Bisanya cuma situ. Ayo kita rembuk bareng. Bagaimana yang bisa kita lakukan dengan anggaran seperti itu. Kalau masih kurang, itu tadi komunikasi. Komunikasi itu dengan ya, Pak ya. banggar, dengan meeting. Nah, dari rekomendasinya kita akan bawa. Ini lalu hasil dari masukan dari teman-teman satker maupun dari teman bidang yang kebutuhan realnya seperti ini, dan mungkin ada yang bisa dioptimalisasi dengan mungkin ada penambahan atau apa, itu nanti melibatkan dari Bapak Banggar. Oke. Saya luruskan sedikit. Jadi kalau misalkan untuk optimalisasi anggaran itu, jadi kalimatnya bukan optimalisasi, tapi begini. Kalau misalkan ini ketika dari pagu indikatif, perjalanan di RKP-nya nanti, paparan dari Bappenas, ada program nasional yang betul-betul ini sangat mendesak. Yang tantangan paling dekat aja IKN ya, itu IKN, penyesuaian satker, kemudian apa, pemilu ini. Jadi kita akan lihat, jadi bukan based on-nya optimalisasi, bukan, tapi kita melihat ini kebutuhan mendesaknya, prioritasnya seperti apa. Dan kami ini tetap akan berpatokan kepada tadi, bagaimana di internal sendiri bisa memberikan satu argumen yang kuat kepada kami bahwa ini kebutuhan ini mendesak. Ya, makanya belum ke kami juga pagu indikatifnya sudah naik. Waduh, ini kalau saya nangkep nih, Bu Mayat, angin segar enggak? Tanda-tanda. Kenapa? Angin segar Kalau udah dikasih. optimalisasi yang ada kita kelola. Ini kayaknya boleh nambah. Kalau ini ngelihat dari terawangan Baik, mistis. mohon doanya di netizen nih. Biar nambah. Optimalisasi kan yang ada di kotak kartu. Tapi kita ini kan bukan bisnis, tadi diprotes oleh Pak Hajati dua. Pak Jardin protes gini. Waktu saya disertasi bilang, kenapa ini bukan hanya kejaksaan, semua institusi, kenapa melegitimasi justru konsep Bu Menteri Keuangan dengan adjustment? Saya bilang, sabar, ini untuk negara. Karena emang penting ya, penting semua dari perencanaan ini. Ya kalau statnya yang prioritas kita jagain, harus berjalan. Jangan sekarang merasa baru mendengar adjustment aja udah ribut. Kok ini kena adjustment. Negara mencoba men-shaping dulu biar aman. Kalau kondisinya normal dan tidak terjadi goncangan ya jalankan. Celengan tadi. Nah, itu nggak ada masalah. Ini prinsip ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh daerah ya Pak, kalau nggak salah di kabupaten, terkait dengan mungkin dana tak terduga dan sebagainya itu kalau nggak salah ada seperti itu. Beda. Kalau ini justru kita bukan dana tak terduga, kita ini betul-betul shaping ini untuk shaping celengan. Kalau mereka justru dana tak terduga udah ada duluan ya. Ada ininya dari awal itu bukan automatic adjustment. Baik nih, Pak Kajati nih, Pak Karoci nih, Pak Kajati juga nih, Bapak berdua ini, tentu kan kita tuh memerlukan peningkatan sumber daya manusia yang akhirnya mempunyai pola pikir seperti yang Bapak-Bapak punya sekarang.
Nah, dalam hal itu sebenarnya apa yang mesti kita lakukan? Kan nggak cukup Pak, Bapak nanti sampai tua juga ngomongin ini terus, musrenbang terus, kemudian Pak Kajati DKI juga seperti itu. Nah, ini kira-kira kita apa ya yang akan kita kerjakan terkait dengan ini? Seperti pernah ngomong nih, ini Oh iya, Pak. bahwa pola penganggaran, auditing itu pakai tuh. Ada Iya. uangnya, ada pola penganggaran, evaluasi sama auditing tuh mestinya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jaksa. Yes. Jadi jaksa udah mulai paham dari awal bahwa dalam bekerja itu mesin itu tahu tuh bensinnya apa, kapan servis, kapan ganti oli gitu. Jadi bukan hanya jalanin mobil gitu. Jadi bahwa semua komponen yang mendukung mobil jalan itu mesti paham dari awal. Dok, saya mah mimpinya mah kurikulumnya mesti ada nih. Ada. Setidak-tidaknya pembekalan bagi yang menduduki jabatan-jabatan struktural yang awal tuh, yang megang wilayah, kajari pertama, udah mulai tahu dia. Koordinator Ya, udah. jadi bisa mapping dia dari Koordinator. awal. Iya, koordinator Koordinator. ya. Jadi awal tuh bisa lihat. Jadi kalau boleh mah nih, Dan itu berjenjang. iya, berjenjang ada nambah ilmunya. Tentu jadi kajati nanti nambah lagi, jadi eselon 1 skupnya makin luas. Saya setuju. Jadi kalau misalkan para pimpinan di daerah kayak Kajari gitu yang pertama, mereka kan kayak bagaikan dia itu sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagaimana memikirkan di sana punya istri, punya anak, punya tadi untuk memaintenan cara menahkodai ini kan harus betul-betul bukan berpikir sendiri tapi berpikir Ada hirian RT, RT ada itu kumpulin Jadi tuh. nambah Siapa? tugas baru tuh Kurikulum nih, menjaga- kurikulum penting. Jadi Kajari itu nantinya atau Kajati Leadership-nya dia leadership-nya termasuk ngurusin rumah tangga, nggak sekedar nanganin perkara. itu. Iya Pak. Itu. Betul, itu mindset itu Pak. Juga Iya. mindset yang harus dirubah karena ya itulah yang mungkin memerlukan satu kerja keras ya Pak. Izin. Iya. Mungkin juga Cocok. pada waktu itu juga Betul. boleh kita bisa undang-undang Oh iya. Iya. jaksa. Betul. Iya, bagaimana nggak dokternya aja khusus. Iya. Jadi nantinya Kang Jujun kita nggak akan susah lagi nyari-nyari karocana berikutnya. Iya, udah tinggal pilih. Oh ini tinggal pilih. Sekarang susah kita nyarinya nih. Akhirnya dapatlah ya ini kan. Karena memang oh ini bagus. Tapi bukan kecil posturnya nanti postur fiskalnya kecil enggak. Tidak berbanding lurus. Jadi bukan karena sekarang kalau sananya kalau gede jadi gede gitu. Nggak, kecil tapi kan kita support. Kemudian ini pertanyaan sederhana, Pak Karusin, sebenarnya apa yang menyebabkan pemilihan tempat musrenbang Buani di Denpasar Bali? Boleh dikasih tahu Abang? Nah, tadi kan dibilang kan bahwa kita ini bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Itu. Kebangkitan ekonomi ini salah satunya kan menggunakan indikator internasional itu di Bali. Kalau Bali sudah perekonomian baik, tentu Indonesia lebih optimis lagi. Makanya saya bilang saya ada ungkapan yang menarik nih. Orang Bali katanya macet itu pusing. Ya. Tapi kalau nggak macet lebih pusing lagi. Kalau nggak macet nggak ada bisnis. Iya. Itu menarik. itu resminya betul. Resminya itu resminya. Kalau resminya, lu harus tanggung jawab ini kita bikin lu di tempat lo. Oh itu polesannya itu ya. Iya, kalau buat saya seneng aja dibilang ke Bali lah gitu kan. Kita nengok Kajati Bali gitu kan. Baik ya, bapak-bapak yang sangat luar biasa, Pak Netizen mungkin ya sobat biasa mungkin untuk menutup bincang-bincang di pada pagi ini saya ingin bertanya pesan ya Pak, pesan untuk semua insan Adiaksa, mungkin juga kawan-kawan yang dari DPR ya Bapak terkait dengan Banggar dan Komisi 3 itu apa sebenarnya yang mesti dilakukan supaya ke depan nanti musrenbang ketiga kita lebih baik dan hasilnya ada. Izin mungkin dari Pak Kajati Bali, Pak Alus ini. Ya saya ikut Pak Reda kan. Ke Pak Ketua lagi. Ya kalau saya harapan saya gini. Yang penting kita ini udah sesuatu yang baik yang kita mau dengan baik dijalankan dengan konsisten. Ini berkesinambungan. Bukan hanya yang di Bali tapi next tiap tahun kita lakukan dengan baik dan lebih baik lagi. Itu. Sini. Pertama tadi seperti Pak Nardi bilang, kita mesti punya nanti kurikulum khusus tentang ini. Jadi untuk manajerialnya itu
Kan dulu pernah ada lah ya diklat manajerial Walaupun ya. nggak nyentuh-nyentuh ini juga sih. Nyontoh-nyontoh, cuman berhenti ya kan. Walaupun nggak nyentuh anggaran ya kan. Pernah ada itu dijadikan kurikulum Oh, lagi. reversal course Ya kan? dia, reversal course. Reversal course Sempat ada dijadikan tuh. kurikulum. Sebab tadi ini untuk pengkaderan ke depan. Nah, yang kedua ini kayak para pimpinan jaksa ya satker di daerah itu tadi kerjanya ini harus sudah mulai menyadari kita ngajari itu kan nggak hanya sekedar nanganin perkara. Ada manajemen. Sebagai kepala rumah tangga, iya ngurusin tadi nih. Karena apa? Perencanaan ini adalah jantungnya kejaksaan. Perencanaan jantungnya kejaksaan. Kalau di sini kolesterol di sini, saya sakit semua. Sumbatan, iya. Banyak nyumbat di sini, banyak sumbatan. Di perencanaan banyak sumbatan, ke DPR nyumbat, ke Menteri Keuangan nyumbat. Itu lumpuh deh. Stroke tuh. Saya berada di Taruhan tuh, stroke macet kayak dulu itu cuma 6,8, 6,5. Stroke nggak lancar. Ya. Yang di tempat cuma duduk-duduk doang. Duduk-duduk ya begini aja. Biro Perencanaan adalah jantungnya kejaksaan. Saya berani bilang begitu. Kalau ini saluran penyumbatannya bagus, tidak ada penyumbatan, itu ngerjain penanganan perkara juga enak, ngerjain macam-macam yang tupoksi kejaksaan juga enak. Itu tadi jadi hilangkan sumbatan. Pola pikir Kajari itu tidak hanya nangin perkara, tetapi juga sebagai kepala rumah tangganya kejaksaan. Betul. Keren. Tepuk tangan dong. Top. Pak Kajati dan Pasar Bali, Pak Kajati ini memang contohnya memang karo sini. Iya. Iya. Sebagai suhunya Karocana. Karo sini dan karo sana. Pak, izin kalau Bapak bagaimana? Saya tadi menarik. Prinsip dalam saya ya, memimpin saya juga di internal saya di praksi, apalagi saya di dalam lingkungan saya dibesarkan dengan prinsip tadi. Menjaga tradisi lama yang baik dan menggali tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Wow, itu ada kaidahnya itu. Kalau itu dibilang mistis lah. Gini, itu menjaga satu yang sudah ada, yang baik ini harus dijaga. Nah, ini pesan nih buat Karocana dari seniornya. Pesan. Dan Itu kode menggali keras. inovasi-inovasi yang baru, yang lebih baik. Artinya tadi terobosan apa yang masih kurang nih? Ketika misalkan sekarang ini kok capaian target itu dalam diklat misalkan capacity building masih tetap standar aja gitu. Ayo buat inovasi yang baru. Sehingga nanti kapasitasnya beda, harus ada kurikulum ini. Musrenbang ini adalah bagian daripada ya buat saya bagaimana menuju spending better. Kualitas belanja yang baik itu dari perencanaan. Kalau perencanaannya nggak baik, jangan harap misalkan nanti bisa mempertahankan argumen ketika bukan karena DPR punya kewenangan, kan DPR juga dirasionalisasi, bukan karena faktor kedekatan komunikasi apa, bukan. Auditnya lihat, ya karena fungsi di kita bukan hanya budgeting, controllingnya juga, auditnya seperti apa, outputnya bagus, ya pasti disupport. Bukan karena kedekatan atau karena pola komunikasi. Oh prestasinya bagus, ya kita support itu prestasinya bagus. Tidak sekedar komunikasi. Tidak sekedar komunikasi, makanya kepada semua insan adiaksa jalankan fungsi anggaran ini menjadi satu alat untuk meningkatkan KPI ya, Key Performance Indicator ya yang ada di internal kejaksaan ini sehingga ya sekarang trust publik yang luar biasa untuk insan adiaksa saya juga apresiasi the top sebagai penegak hukum ya. The best, ya tinggal ya kembali teman-teman saya ingatkan sekarang sudah kejaksaan bisa buktikan sebenarnya, ayo kita support dari sisi anggaran ya, bukan karena faktor kedekatan atau komunikasi, tapi tadi KPI-nya dibuktikan dari output capaian target yang luar biasa. Komunikasi juga penting, Pak. Ya iya penting lah. Enggak, maksudnya base-nya kan komunikasi. Dasarnya tuh kan maksudnya kan ini prestasi ini kan mesti dikomunikasikan. Betul. Betul, Pak, prestasi juga komunikasi. Nah, sekarang kan Tapi kalau dia komunikasi prestasi bagus tapi autis. Bukan gini. ya. Kalau autis kan Memberikan argumen rasionalisasi begini, jangan sebelum Pak Jambin datang bahas anggaran aja teman Komisi 3 udah nggak mau bahas. Ya udahlah, Iya. ngapain pakai dibahas-bahas segala gitu kan. karena orangnya terlalu pinter, acuh katanya. Wajar. Tapi jangan dianggap sebelah mata, karena fungsi di mereka ada di itu mereka konstitusi Iya. sebagai representasi dari rakyat, dari mulai kita lihat ya perencanaannya seperti apa. Kalau misalkan sekarang ketika pengawasan hasil auditnya justru
tidak bagus, ya punya hak mereka juga untuk mengabaikan. Udahlah, nggak usah. Nah, tapi tadi membangun komunikasi ini bahwa ini capaian targetnya seperti ini. Prestasi ya sudah bukan rahasia lagi bahwa kejaksaan ini sekali lagi top lah. Ya. Kita tepuk tangan lagi buat kejaksaan. Menjadi jantung ya tadi. Jantung. Gimana nih? Kalau banyak lemak di sini kolesterol, aduh. Ya, Pak Karasa gimana? Bapak mau jadi jantung apa jadi hati? Iya. Oh iya. Yang bisa sudah disampaikan oleh Pak Tarus Ya. ini juga udah bangga. Hanya melengkapi saja. Enak aja ngomong deh. Sudah bilang bos orang. Iya. Jadi kepada pimpinan Satgas memberi perhatian lebih dalam perencanaan dan juga realisasi anggaran dan juga capaian outputnya, semacam indikatornya, apa KPI-nya itu harus diberi konsentrasi lebih, perhatian lebih. Jadi kami ini juga butuh support dari para satker di pecahan ini. Hati ini perlu sumbangan aliran darah yang baik. Asik. Masuk tuh barang. Ya, siapin. Jadi Insan Adiaksa berbicara soal keberhasilan satu pekerjaan, memang itu harus ada kolaborasi dan sinergitas. Apa yang kita bicarakan pada hari ini dan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita yang terhormat ini, jadi tidak boleh menyampingkan satu bagian ya Pak ya. Selama ini kan mungkin keharusaan itu tidak dipertimbangkan orang bahwa disitulah sebetulnya jantungnya. Ini kita mendapat satu pelajaran yang luar biasa ya. Kami sangat berterima kasih Pak, Bapak bersedia untuk bincang-bincang pada pagi hari ini dengan kami dari Podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kajati Denpasar Bali, Pak Kajati DKI, Bapak Wakil Ketua Banggar, dan terutama Pak Jantung Sehat, Bapak Kepala Biro Perencanaan. Mungkin demikian Sobat Adiaksa. Tapi jantungan juga deh sekarang. Baik, Pak boleh dong Pak, untuk semua Sobat Adiaksa dimanapun berada, tetap semangat dan mau berubah-ubah mindset yang lebih baik. Semangat Pak! Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.